بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita awali majlis kita dengan baca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kunatin salihah wa ala hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin, Ketua DKM Baitur Rahman, Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, para pengurus, para imam, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para sepuh, para bini sepuh, mudah-mudahan semua kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita dibersamai Allah dalam ketaatan kepadanya sehingga sampai akhir hayat kita terus melakukan kebaikan dan dimatikan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang maqalah atau nasihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wa ardhah. Beliau menyatakan selanjutnya dari 10 perkara yang tak bermanfaat kalau itu tak dibarengi dengan 10 perkara yang lain adalah walal amalu bi ghairi ilmin, dan tiadalah bermanfaat satu amal perbuatan itu kalau tak dibarengi dengan ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali al-ilmu billah, amalan yang paling utama itu di sisi Allah adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amal wa kathiruhu. Sesungguhnya ilmu itu akan memberikan manfaat kepadamu, qalilul amali, baik amalmu sedikit, wa kathiruhu, apalagi banyaknya. Wa innal jahla, dan sesungguhnya kebodohan itu, la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa la kathiruhu, dan sesungguhnya kebodohan itu tidak memberikan manfaat kepadamu, baik itu amalmu sedikit apalagi banyaknya. Rawahul Hakim, ini hadis diriwayatkan Imam Hakim. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut kemudian oleh para ulama diistilahkan dengan ma'rifat atau mengenal Allah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, yang kita sembah itu siapa? Wujud, apakah keberadaannya harus punya tempat atau tidak? Kemudian bagaimana kasih sayangnya? Bagaimana ilmunya? Bagaimana kehebatannya? Maka mengenal Allah dengan cara mengenal makhluknya, mengenal Allah dengan cara membahas apa-apa yang dibahas oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang yang menyembah Allah dengan mengenalnya tentu akan lebih berasa dibandingkan dengan orang yang menyembah Allah dengan pengetahuan yang biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu banyak ulama menyatakan awwalu syai'in ma'rifatun billah, bahwa awal dari segala perkara sesuatu ini harus diawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal itu sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rasulullah, bahwa kita mengenal itu dengan cara banyak-banyak tafakkur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat manusia yang begitu hebat ciptaannya, ketika kita lihat bagaimana alam semesta yang begitu hebat susunannya ini, maka berarti penciptanya harus lebih hebat daripada ciptaannya. Ketika mesin di dalam tubuh manusia yang sangat rumit ini, dengan segala dinamikanya ini, maka pencipta dari manusia yang punya mesin paling canggih ini tentunya harus jauh lebih hebat daripada ciptaannya. Maka semakin banyak kita melihat makhluk Allah, semakin banyak kita tafakkur akan makhluk Allah, memikirkan makhluk-makhluk Allah, maka akan kita ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka wajar ikhwan dimuliakan Allah, terkadang ya kita bahas bahwa terkadang kalau di pesantren itu dapat tauhid itu dari zikir, dari tafakkur, muhasabah, tetapi kalau kita lihat betapa anak-anak kedokteran, anak-anak fisika, anak-anak matematika, bahkan mereka mendapatkan nilai ma'rifat atau keimanan itu dengan apa yang mereka bahas. Maka berarti ilmu ini memang merupakan kunci dari keberhasilan seseorang dunia maupun akhirat. Adanya profesor, adanya doktor, adanya orang pada spesial jurusannya masing-masing, itu menunjukkan bahwa ilmu itu mengungguli harta. Bahwa orang banyak harta, masya Allah bermanfaat, tetapi kalau dia beramal dengan hartanya dia tak memanage pun itu butuh ilmu. Kalau tak dengan ilmu maka juga akan sia-sia. Tetapi ilmu kalau hanya sekadar ilmu teoritis semata-mata tak diamalkan, solat itu wajib tapi dia tak solat, puasa Ramadan dia hafal dalilnya tapi dia tak puasa, maka sabda Rasulullah SAW, mau amalmu sedikit, mau amalmu banyak, tapi kalau tak didasari dengan ilmu ya tak ada manfaatnya. Maka artinya ketika engkau beramal, kata Rasulullah, dan amalmu itu mau amalmu sedikit apalagi banyak yang didasari dengan ilmu, tentunya jauh lebih berharga. Dan ini rahasia kemudian riwayat atau cerita yang sering kita dengar, ada orang yang duduk leyeh-leyeh, kemudian kemudian sabda beliau, orang itu jauh lebih ditakuti oleh setan dibandingkan dengan orang yang sedang sholat kemudian dia sholat lagi. Ternyata rahasianya mengapa? Ternyata ini orang yang duduk ini, maka dia dikatakan dalam pendapat ulama, maka dia duduk selesai sholat 2 rakaatnya dilakukan didasari dengan ilmu. Kemudian duduknya, diamnya itu kemudian didasari dengan sesuatu yang berdasar, yaitu dia tafakkur kepada Allah juga didasari dengan ilmu. Sementara orang yang sholat ini dia dengan ilmu yang sekadarnya saja, maka banyaknya sholat yang dia lakukan ternyata kalah dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh orang ini. Bahkan terkadang kalau orang menyandarkan amalnya dengan ilmu, terkadang aneh, tidak umum dalam pandangan orang banyak. Contoh, Sayyidina al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i itu ketika bertamu di rumah murid beliau Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, dimasakkan dengan masakan yang enak, maka beliau tuh makan tuh banyak sekali, gelojo kata orang Malaysia, mobo terus bahasa kita Palembang. Dalam benak sang anak Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, ini kok katanya ulama tapi kok kuat makan, bahasa kita teman. Mestinya ulama itu kan penampilannya kurus, kemudian makannya dikit, mungkin 3 suap ini sudah selesai. Muncul pertanyaan dalam benaknya, ini kok enggak sesuai dengan karakter yang semestinya.
Terus selesai makan, bukannya apa-apa, habis itu megang tasbih, zikir segala macam. Selesai makan, lama ngobrol-ngobrol. Setelah tiba saatnya tidur, ya beliau itu sekadar goyang-goyangkan kaki sambil selonjoran gitu. Dan diintip, malamnya enggak qiyamul lail, enggak tahajud, enggak apapun itu. Maka kemudian subuhnya dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Nah, lihat, inilah betapa pentingnya ilmu dan supaya kita itu harus berhusnudzan kepada para ulama. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah ya Ahmad, berkah makanan yang engkau berikan, dan makan itu tentunya dari sesuatu yang halal, dan engkau tentunya orang yang karim, orang yang loman, orang yang dermawan, maka aku makannya banyak. Kenapa? Akaltu la li atashabba'. Aku makan itu bukan supaya aku kenyang, walakin li atadawa. Akan tetapi aku makan supaya aku dapat obat. Karena kenapa? Fa inna ta'amal karimi dawaun likulli da. Kata Imam Syafi'i, karena makan dari makanan orang yang dermawan itu obat dari segala penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Maka aku makan banyak itu supaya aku ini mendapatkan keberkahan daripada Allah melalui makanan yang tentunya engkau dapatkan dari sesuatu yang halal. Juga engkau adalah orang yang soleh, orang yang dermawan, maka pengen dapat berkah supaya penyakit-penyakit hatiku ini hilang. Dan berkah buah langsung daripada makan makanan halal itu, maka tadi malam Allah berikan futuh kepadaku sehingga aku mampu menyelesaikan 60 bab dalam masalah fikih. Berkah makananmu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, lihat. Ternyata zahirnya dalam pandangan orang awam, yang ini diwakilkan dalam kisah ini, diwakilkan oleh cerita anaknya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kita apa? Kita diwakilkan pertanyaan itu, ulama kok makannya banyak? Ulama kok kemudian dia enggak qiyamul lail, setelah saya makan leyeh-leyeh saja? Ulama kok tidak pegang tasbih, berzikir, wala apa, kelihatan kalau zikir mungkin begini, kadang ada mengucap Allah, ini enggak kelihatan, santai. Ternyata lihat Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, bahkan zahirnya sesuatu yang sifatnya mubah, para ulama mendasarinya dengan ilmu. Lihat, makan saja didasari dengan ilmu, apalagi mengambil keputusan-keputusan yang penting. Fulan bin Fulan, ulama kita kenal, misalnya masuk ke pencoblosan ini, masuk ini, itu ya sudah husnudzon sajalah. Tidak ada ruginya bagi kita untuk husnudzon, yang kita yakin ketika mereka melakukan itu berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu. Kalau husnudzon kita benar, 2 pahala kita. Kalau husnudzon kita salah, 1 pahala kita. Minimal hati kita tidak diperkeruh dengan negative thinking kepada orang lain. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti benar bahwa ketika orang punya ilmu, qaliluhu wa katsiruhu manfaah. Orang punya ilmu itu ketika dia didasarkan amalnya dengan ilmu, mau sedikitnya, mau banyaknya, semuanya manfaat. Sedikitnya saja manfaat, apalagi banyaknya. Maka wajar kalau para ulama melesat meninggalkan kita orang-orang awam. Bahkan dikatakan dalam riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ulama dari baginda Nabi Muhammad itu, ulamanya itu umat Nabi sama dengan Nabi dari Bani Israel. Nah, sementara ketiadaan ilmu itu, kata beliau, tidak memberikan manfaat, mau banyak amalnya, mau sedikit amalnya, yaitu tidak manfaat. Kemudian akan terbersit pertanyaan, Ustadz, kalau amal saya tak bermanfaat sedikitnya ataupun banyaknya, berarti mending saya tak belajar sekalian Ustaz. Karena orang bodoh itu, orang awam itu, khitabnya itu, maka mereka tak punya resiko. Maka orang mengatakan dengan ucapan seperti ini, mending saya tidak belajar, sehingga kalau tidak belajar saya tidak tahu, dan kalau tidak tahu itu apa yang dilakukan tidak akan jadi permasalahan di akhirat. Maka Imam Al-Haddad Sahibur Ratib menyatakan ini hanya berlaku kepada tempat yang Islam itu tak sampai di situ. Misalnya kita masuk ke pedalaman daerah mana, satu negara, sudah pedalaman lagi yang tak bisa dicapai oleh kendaraan, tak bisa dicapai oleh peradaban misalnya. Maka yang seperti itu, maka mereka ma'fu, dimaafkan, seperti zaman fatrah.
Tetapi kita di Palembang, di Indonesia, di Asia Tenggara, yang kita bisa dengan mudah mengakses Islam, kanan masjid, kiri masjid, tetumbur di masjid, sakingnya bahwa tiap hari kita dengar musalla kanan kiri suara ini dan itu, kemudian mengalaskan, ya Allah saya tak tahu cara sholat karena saya memang saya orang awam, ya Allah saya orang bodoh, saya tak punya ilmu agama. Kanan pengajian, kiri pengajian, Senin, Selasa sampai Senin lagi majelis, dia kemudian tak punya ilmu. Jangan salahkan Allah, salahkan dia yang tak memilih majelis. Tak senang engkau di majelis Baitur Rahman, pergi ke Baitur Rahim. Tak senang ke Baitur Rahim, pergi sana kau ke Nurul Hidayah misalnya. Banyak masjid kanan kiri. Mau apapun yang penting ada niatan dan usaha untuk belajar. Kalau ternyata kemudian di akhirat kita mengalaskan, ya Allah saya orang awam, saya tak punya ilmu, saya tak sampai dakwah kepada saya, maka itu adalah pertanyaan yang akan langsung dibalas dengan kemana inti selama ini. Jadi berarti tidak ada alasan bagi kita orang awam untuk tak belajar. Ya Allah itu Pak pengurus masjid tak datang kepada kami, mestinya mereka itu datang dakwah kepada kami, ya Allah kami nunggu-nunggu tak datang-datang. Memang selama ini kita harus disuapi terus kah? Ibu kita saja tidak harus menyuapi kita kalau sudah usia 4-5 tahun. Disuap itu kalau masih umur 1 sampai 3 tahun kah? 4 tahun masih oke. Umur 17 tahun minta suapi itu lain dari orang kebanyakan. Ini sudah ada kanan kiri majelis, oh pengennya minta dijemput, pengennya didatangi para ulama, pengen didatangi oleh orang. Gawe manusia ini bukan nak natangi gawe kira-kira itu. Berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, semuanya itu harus punya usaha masing-masing untuk menyelamatkan dirinya. Ini kita bicara tentang kewajiban pribadi masing-masing. Maka kewajiban menuntut ilmu itu amat sangat penting. Buktinya adalah bahwa jangankan untuk perkara yang wajib, bahkan perkara yang mubah pun kita butuh ilmu. Walal fauzu bi ghairi khasyah ay la yasluhu adh-dhafiru bil matlub walan najatu minal halaki bi ghairi khasyatillah. Dan yang berikutnya, tiadalah kemenangan diselamatkan daripada kematian, daripada kehancuran, atau dia mendapatkan kemenangan dengan sesuatu yang dia inginkan, tidak akan bermanfaat kemenangan itu bi ghairi khasyah, yakni tanpa disertai dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah taqal, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara man baka min khasyatillahi hatta yalijal labanu fid dhar'i. Tidak masuk neraka orang yang takut, orang yang menangis karena takut kepada Allah, sampai-sampai perumpamaan ketidakmungkinannya itu seperti susu yang kembali kepada wadahnya, kepada putingnya misalnya. Ikhwan dimuliakan Allah. Dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kita memenangkan satu pertandingan, memenangkan satu kontestasi, kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau tak dibarengi dengan khasyatullah, takut kepada Allah, maka ini tidak akan ada manfaatnya, karena akan mengundang murka Allah. Karena cenderung orang yang menang itu satu, kalau tak dibarengi dengan khasyatullah, takut kepada Allah, satu, dia merasa kemenangan itu atas dasar usahanya, itu saja sudah salah. Yang kedua, setelah dia mendapatkan sesuatu, kemudian dia tidak merasa itu merupakan titipan anugerah daripada Allah, sehingga tidak muncul rasa khasyatullah, maka cenderung dia akan melakukannya itu, mengisinya, menghabiskannya dengan kesemena-menaan. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, orang yang misalnya memenangkan sayembara, menang sayembara, dapat berapa? Dapat 1 miliar misalnya saja. Maka cenderung orang-orang seperti ini kalau tak dibarengkan dengan takut kepada Allah, yang 1 miliar ini syukur-syukur nggak dipakai maksiat. Tapi kalau sudah tidak berbarengan dengan rasa takut kepada Allah, kemana kita? Ayo kita kemana? Minum apa kita? Minum apa saja sudah. Apa yang kita lakukan? Lakukan apa saja sudah. Maka lihat orang-orang para pemenang, kalau mereka tak membarenginya dengan takut kepada Allah, rata-rata cenderung satu akan sombong, kemudian yang kedua akan menggunakannya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah menang tapi kemudian maksiat, apa makna kemenangan itu?
Kalau kita kemudian menjadi juara dan dengan juara tersebut semakin jauh kepada Allah, apa manfaatnya? Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, tidak akan bermanfaat kemenanganmu ketika engkau kemudian selamat daripada kehancuran dan itu tak dibarengi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita umpamakan, misalnya ada orang selamat dari kematian atau selamat dari kehancuran. Ini cerita bahwa kami pernah dihubungi oleh teman yang teman ini cerita, teman kami ini dimintai tolong. Kiai, Ustaz tolong, kenapa kami posisi terdampar di satu pulau, pengen diistikharahkan bagaimana? Teman kami ini Masya Allah ahli istikharah, Masya Allah. Kata beliau, hasil istikharahnya begini. Tapi isyarat dari beliau itu, nanti kalau sudah selamat tolong sholatnya dijaga. Jadi ketika sudah selesai selamat, ketika minta tolong sudah ambil itu, ya ada sebagian yang taat, tapi sebagian juga ada yang lupa. Maka dalam bahasa Al-Quran itu, manusia itu ketika ditimpakan musibah, ditimpakan kemalangan, fadhu du'ain arid. Doanya itu panjang banget. Doanya panjang, amalannya banyak, kemudian sedikit-sedikit minta kepada Allah, menangis segala macam. Tetapi ketika kalau sudah diberikan kemenangan, keselamatan dari apa yang dia takutkan, Allah ini yang bilang, marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Dia berlalu seolah-olah tanpa dia tidak pernah berdoa, tak pernah datang kepada kami. Maka ikhwan dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan seperti ini, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Berkenalanlah engkau dengan Allah manakala engkau dalam kondisi makmur, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kaya, dalam kondisi di puncak karirmu. Banyak-banyaklah engkau menyembah Allah, mengenal Allah. Nanti ketika engkau sedang sengsara, maka Allah akan menyelamatkan dan tak akan lupa kepadamu. Kita ini ketika sedang susah, munajatnya kepada Allah, Masya Allah, tiap hari, tiap malam, pagi, petang tu datang kepada Allah, mengetuk pintu Allah. Tetapi setelah selesai, selamat, kemudian 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, habis itu lupa. Bahwa seolah-olah dia tak pernah menangis, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang menang, yang mendapatkan sesuatu yang diminta. Orang yang menang, yang selamat daripada kehancuran, kalau tak dibarengi dengan khasyatullah, takut kepada Allah, maka itu tidak akan bermanfaat, bahkan cenderung akan semakin menjauhkannya daripada Allah, wal'iyadzubillah. Kemudian selanjutnya, walas sultanu bi ghairi adlin, dan tiadalah sultan atau kekuasaan bi ghairi adlin, tanpa dibarengi dengan keadilan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adilun. Manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat, kemudian manusia yang paling dekat derajatnya kepada Allah, maksudnya paling tinggi. Siapa mereka? Imamun adil, pemimpin yang adil. Wa abghadun nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamati wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jair. Sementara orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, siapa? Imamun jair, pemimpin yang semena-mena, pemimpin yang lalim. Ikhwah, bicara tentang kepemimpinan, maka para pemimpin ini adalah orang-orang yang pertama yang mendapat privilege daripada Allah, fasilitas. Fasilitasnya itu apa? Pahalanya lebih banyak dibandingkan kita, kalau dia adil. Nah, adil ini apa makna adil? Dalam konteks hukum, adil ini menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memberikan porsi sesuai dengan porsinya. Dalam istilah ilmu hadis, orang yang adil ini orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua makna ini tak akan bertabrakan. Pemimpin yang adil dalam kategori, dalam kacamata ilmu hadis, berarti pemimpin yang paling takut kepada Allah, maka akan melahirkan keadilan dalam makna dia akan menjalankan tugas dengan baik.
Ikhwan dimuliakan Allah, maka sering kita sampaikan bahwa zaman dahulu para ulama atau para salihin ketika dipercayakan satu kepemimpinan, ucapan mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Abu Bakar menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, halaka Abu Bakar. Inna lillahi, kata beliau. Kenapa? Binasalah Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu dalam konteks memimpin ini satu saja yang tak diberikan haknya, maka itu akan jadi persoalan yang panjang di akhirat. Maka Sayyidina Abu Bakar itu kemudian menyatakan ayyuhan nas inni wullitu alaikum walastu bi khairikum fa'inuni. Wahai manusia, aku ini dijadikan wali atau dijadikan pemimpin di antara kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Wah, ini slogan beliau. Walastu bi khairikum, aku ini bukan yang terbaik di antara kalian. Berbeda dengan di akhir zaman, orang akan menunjukkan pilihlah dia jujur, amanah, dia orang nasionalis, dia orang apa. Ya tak jadi masalah lah, itu hanya sekadar jualan kecap semata-mata. Berharap bahwa ketika dia betul-betul terpilih, apa yang dia slogankan, apa yang dia jual betul-betul dipenuhi. Tapi kalau tidak, maka satu, dia sudah membohongi publik. Yang kedua, dia tak amanah dengan tugasnya. Maka kepemimpinan itu akan bisa mendekatkan kepada Allah. Lihat dalam 7 golongan yang kita semua hafal. 7 golongan itu yang mendapatkan pertolongan, naungan daripada Allah. Bapak Ibu, naungan di sini bukan naungan dapat payung besar, bukan. Itu makna kinayah majazi daripada orang yang mendapatkan naungan di akhirat, artinya orang yang mendapatkan perlindungan daripada Allah dari api neraka. Bukan orang yang bersedekah sampai kalau dia sang suami sedekah istrinya tak tahu, bukan. Bukan orang yang sedekah misalnya sang anak sedekah orang tuanya tak tahu. Bukan pula misalnya ada orang pemuda yang gagah, tampan, ganteng, luar biasa, kemudian diajak untuk berbuat serong oleh seorang perempuan misalnya. Aku takut kepada Allah, bukan. Bukan kita ini yang ahli masjid misalnya datang subuh, mau terik datang, kemudian musim kemarau datang, musim hujan tetap datang. Bukan yang pertama dapat pertolongan. Yang pertama dapat naungan pertolongan Allah, imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Dapat satu pemimpin yang adil, maka kita akan dapat keberkahan daripada Allah. Maka kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu sudah tahu punya satu doa yang kamu tak ditolak oleh Allah SWT, maka mintalah supaya Allah memberikan kepadamu pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin yang adil, semua maslahat itu bisa akan didapatkan. Tetapi kalau sudah pemimpinnya tak adil, maka yang mestinya hak kemudian bahkan itu dikurangi, bahkan diambil, wal'iyadzubillah. Maka tanggung jawab pemimpin itu amat sangat besar. Maka tidak akan ada gunanya kekuasaan itu kalau itu tidak dibarengi dengan keadilan. Dampaknya, manfaatnya pemimpin yang adil itu, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah. Tapi dampak buruknya, resikonya adalah kalau tak melaksanakan keadilan, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Berarti Ustadz, presiden, woi jangan nunjuk presiden dulu, kita ini pemimpin. Kalau ini pemimpin di rumah tangga, pemimpin di kantor, kemudian ibu memimpin anak-anaknya, bapak ibu guru memimpin murid-muridnya, kepala sekolah memimpin satu sekolah. Intinya adalah ketika orang punya kekuasaan, masuklah perkataan ini. Kalau tak dibarengi dengan adil, maka itu akan siap-siap mendapatkan murka Allah, wal'iyadzubillah. Walal hasabu bi ghairi adabin, dan tiadalah hasab. Apa hasab itu? Al-manaqibu kal ilmi wasyaja'ah, sifat-sifat kebaikan seperti ilmu maupun keberanian, bi ghairi adabin, tanpa dibarengi dengan adab. Qala ba'dul hukama al-ilmu syarafun la qimata lahu wal adabu malun la khaufa alaih. Orang punya kelebihan kebaikan kalau tak dibarengi dengan adab. Orang punya sifat yang hebat, keberanian, kemudian tak dibarengi dengan adab, maka itu apa? Akan menjadi sesuatu yang tak bermanfaat. Dikatakan para ulama, al-ilmu syarafun la qimata lahu, ilmu itu adalah kemuliaan yang kita tidak bisa hargai dia. Wal adabu malun la khaufa alaih, sementara adab itu adalah harta yang kita tak perlu takut padanya.
Orang yang beradab bapak-bapak, kepada yang tua dia hormat, kepada yang muda dia sayang, dengan teman-teman dia menghargai, sekalipun kaya dia tetap bersopan santun. Ini orang cenderung akan selamat. Maka dikatakan akhlak itu adalah nilai mata uang yang berlaku di mana-mana. Datang kita ke satu tempat, kita hormati nilai-nilai mereka, beradab kita. Mau kita di kota besar, mau kita masuk hutan belantara, tetap akan selamat. Yang biasanya kenapa kita ini ada cerita, oh bapak itu kena racun, bapak itu kena serbu. Boleh jadi dia tidak ada adab di situ. Mungkin dengan kekayaannya dia meremehkan orang banyak. Mungkin dengan pintarnya mungkin dia membodoh-bodohkan orang lain. Kemudian dengan keberanian dia menginjak-injak orang lain. Maka berarti orang yang beradab insya Allah akan mendapatkan keselamatan, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, walal ghina bi ghairi judin, dan tiadalah manfaat kekayaan itu bi ghairi judin, tanpa kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nasi, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Orang yang dermawan itu artinya dicintai Allah, dicintai manusia, orang kebanyakan, kemudian dekat dengan surga dan jauh daripada neraka. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang-orang yang dermawan, lihatlah, maka doa orang akan baik padanya. Mau kemana? Mau ke rumah itu. Oh iya bapak itu baik, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Malam hari, hei, ketangkap, nak kemana? Ternyata diinterogasi, nak membobol rumah Fulan bin Fulan yang terkenal kedermawanan. Kau nak nyari masalah. Kau tahu tak Pak Haji itu di kampung kami, Pak Haji itulah yang banyak memberikan, mensupport ini apa kegiatan-kegiatan kami. Kau nyari masalah. Nah, itu. Tapi kalau apa? Kalau orang yang sementara nyatakan wal bakhilu, sementara orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idul minal jannah, jauh daripada surga. Qaribun minan nar, dan dia dekat dengan neraka. Artinya orang yang bakhil dibenci Allah, dibenci orang banyak, dibenci surga, dan dirindukan neraka. Yang rindu itu cuma kok neraka, wal iyadu billah. Maka berarti untuk menjadi orang yang dicintai orang banyak, maka menjadi pribadi yang dermawan. Selain akhlak, maka kekayaan yang dibarengi dengan kedermawanan itu akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, bahwa kita lihat bagaimana hidup bermasyarakat. Kalau pertama ketika kita melihat orang itu, kadang kita lihat bagaimana secara langsung, wah itu orang baik. Baiknya dari mana? Dari sholatnya? Bukan. Baiknya dari mana? Dari qiyamul lail? Bukan. Orang secara umum itu akan memandang harta, Pak. Itu saja. Secara umum lah ya, kita lihat pandangan orang banyak. Dan ketika pandangan yang pertama itu dilanjutkan dengan bagaimana dia? Oh, orang kaya. Itu guno, dak ngenjuk gitu. Oh, dia tuh baik, Pak. Nah, itu baru pandangan orang akan, wah ini Masya Allah luar biasa. Dan kita akan sangat salut dengan orang-orang yang mencapai derajat tinggi dengan dakwahnya, dengan maslahat yang diberikan pada orang banyak. Tapi kita akan lebih salut lagi dengan orang kaya yang menopang itu semua. Masjid ini tidak akan terbangun kalau tidak karena kedermawanan orang yang memberikan. Kemudian kegiatan seperti itu akan berjalan kalau tidak ada orang-orang kaya yang menopang. Maka berarti ketika ada para ulama masuk surga, para pendakwah masuk surga, maka yang dibarengkan dengan mereka adalah orang-orang kaya yang dermawan. Karena kenapa? Karena amal yang mereka lakukan, dakwah yang disampaikan, kegiatan yang dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan karena apa? Karena orang-orang yang kaya yang menyumbang di antara mereka. Maka berarti jangan anti dengan orang kaya. Ada sebagian besar, oh bapak itu kaya, saya takut. Kenapa? Nanti kaya itu biasanya akan susah, itu akan dihisab di akhirat. Itu kalau ternyata dia peroleh dengan sesuatu yang haram, kemudian dia pakai untuk sesuatu yang jauh daripada Allah. Kalau dapatkannya dengan sesuatu yang halal, dipakai untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, itu jauh lebih baik lagi. Maka ikhwah dimuliakan Allah, maka harta merupakan berkah kalau itu dikeluarkan. Berarti kita ucapkan selamat kepada orang-orang kaya yang dermawan. Kenapa?
Karena mereka adalah pejuang yang mampu menaklukkan hati syahwat dan rasa bakhilnya, sehingga dia ulurkan tangannya memberikan bantuan pada orang banyak. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, dilihat kalau orang kaya, wah ini masih belum jadi profilnya tuh. Alaju Pak Haji Najib berapa butuh? 2 miliar, dikit, aku nak ngenjuk 3 miliar be. Amin Allahumma amin. Ada berapa lagi? 5, aku kunjuk 7 miliar. Nah itu pakam itu. Ya, jadi itu orang-orang seperti itu, orang-orang yang kelak di akhirat hartanya itu akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Tetapi kalau dengan kekayaan bahkan dia pakai untuk sesuatu yang menjauhkan dia daripada Allah, maka itu akan membuat dia menyesal dengan hartanya tersebut, karena hartanya akan menjerumuskannya kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, dan kita sudahi dulu, kita ikhtitam sementara pembahasan kita pada hari ini, karena akan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Maka kita ikhtitam sementara majelis kita, dan kita akan sambung lagi insyaallah ketika Syawal dan setelahnya. Dan kita bermunajat, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan tetap Allah banyak berkah diberikan Allah di penghujung Sya'ban ini kepada kita. Dan kemudian ketika sampai pada bulan Ramadan, maka Allah mudahkan kita untuk siam dan qiyam, untuk puasa dan mengisinya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan mudah-mudahan kemudian semua yang hadir maka diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang prima. Kemudian yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya menyimak ini hadis dari Imam Hakim. Ini kalau saya baca di buku terjemahannya, sebaik-baik amal adalah ilmu mengenal Allah. Karena sesungguhnya sedikit banyaknya amal itu akan bermanfaat kalau dengan ilmu. Sesungguhnya banyak atau sedikit amal itu tidak akan bermanfaat kalau dengan kebodohan. Pertama pertanyaan saya di sini, redaksinya benar nggak ini? Apa saya nggak tahu ini. Sebaik-baik amal adalah ilmu mengenal Allah. Jadi artinya ma'rifatullah itu amal gitu. Bukannya sebaik-baik ilmu. Bagaimana redaksi? Saya nggak ngerti, mohon penjelasan. Karena yang kita pahami itu buah dari ilmu itu adalah amal. Ini kan amal seakan-akan ilmu gitu ya. Nah jadi itu yang pertama. Jadi artinya yang orang-orang yang berilmu itu yang bermanfaat amalnya, yang bodoh artinya tidak bermanfaat amalnya. Yang kedua, pertanyaan saya ini nyambung barangkali dengan hadis Nabi awaludin ma'rifatullah tadi kan, bahwa awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Nah saya ingin tahu Pak Ustadz, ilmu mengenal Allah itu tingkatannya seperti apa sih? Artinya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat advance itu seperti apa ilmu mengenal Allah itu? Karena dalam pengajian hari-harian itu kadang kita belum begitu spesifik diajarkan tentang ilmu ma'rifatullah atau mengenal Allah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi afdalul a'mal al-ilmu billah. Amalan yang paling utama itu adalah ilmu tentang Allah, mengenal Allah. Loh kenapa ini Ustadz, kok ini amal kok ilmu? Ya, ilmu itu kan bagian dari proses beramal tuh. Bagian dari proses beramal. Bahwa ketika orang menuntut ilmu, apakah amal? Ya amal. Nak kemana kau? Nak sekolah. Ada prosesnya, berangkat, nyiapkan tas. Itu bukan bagian dari proses untuk beramal. Ketika sampai kita mendengarkan, mendengar itu kan bagian dari amal. Mencatat apa yang disampaikan guru, bagian daripada amal. Dan amal yang paling afdal itu, proses beramal yang paling afdal itu juga arah kepada untuk kita melahirkan amal-amal yang baru adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifah, ilmu ma'rifat. Ada satu ungkapan yang seperti ini, man lam yadzuq lam ya'rif. Barang siapa yang belum mencicip, dia belum mengenal. Kita ngomong sama bule, misalnya Pak Profesor Najib berangkat ke Swiss, ketemu dengan bule, I'm from Bali misalnya, orang tahu. From Jakarta tidak tahu orang. Tapi bedentum berangkat
ke Bali harus ke Jakarta. Oh ini ternyata. Nah. Dulu sebelum ada matoa, maka kita tidak tahu apa itu matoa. Matoa itu apa? Matoa itu buah dari Papua, enak sekali, manis. Rasanya kayak apa? Kayak lengkeng, tapi bukan lengkeng. Kayak rambutan, bukan rambutan. Kita deskripsikan dengan 1000 kata tak akan sampai pada hakikat. Mau kita jelaskan dia tumbuhnya begini, daerah sini, kemudian geografisnya begini, suhunya begini. Selesai datang Papua bawa 0,5 kilo, ini lengkeng, makan. Oh ini dia, selesai. Maka orang-orang yang ma'rifat itu adalah berteori bagaimana cara berdekatan dengan Allah. Dan kalau sudah dekat dengan Allah itu selesai, tak perlu lagi penjelasan yang banyak-banyak. Bagaimana cara mendekatnya? Mendekatnya tentunya bitta'ah, dengan ibadah, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, minta, ya Allah, permudahlah segala cara bagiku itu untuk mengenal dan datang kepadamu. Di dalam salah satu hizib yang diajarkan Imam Abil Hasan Asy-Syadzili kalau tak salah, atau iya, Sayyidina Abu Hasan Asy-Syadzili dalam Hizbul Baharnya itu ada, wa'arrifni at-tariqa ilaik, ya Allah kenalkan aku jalan untuk mengenalmu atau menuju kepadamu. Dengan cara apa? Dengan cara boleh jadi kita langsung dikenalkan kepada Allah, berdentum kita tadi, dicicipkan dengan matoa tadi, atau kita diarahkan kepada jalan kenal dengan ulama, yang ulama itu mengenalkan Allah, dikenalkan bagaimana cara. Kemudian kaitannya dengan penjelasan pertanyaan kedua, bagaimana cara ma'rifat itu, atau apakah ada tingkatan? Iya, tingkatan yang pertama dengan satu, kita kenali dulu makhluknya Allah. Seperti tadi daun ini siapa yang bikin? Oh tak mungkin saya bikin daun, karena jangankan untuk satu pohon, satu helai daun pun saya tak mampu. Berarti yang membuat daun, menciptakan daun itu sangat hebat, dan tak mungkin. Maka dikenal dengan istilah ilmu tauhid dulu. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan cara kita mengenal diri kita. Siapa kita? Untuk apa kita diciptakan? Kemudian terus menjelajah dalam diri sampai kepada kenyataan ujungnya itu adalah Allah, Allah yang menciptakan ini semua. Jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awwaluddin ma'rifatullah, perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Mengapa? Karena dengan mengenal Allah, maka yang kita lakukan ini sudah bukan keterpaksaan lagi. Kalau ada syariat, sudah bukan taklif, sudah bukan beban. Maka kenapa orang-orang muncul seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ahli sujud yang seharinya bisa sampai 1000 rakaat dia sholat. Tak masuk akal bagi kita para pecinta dunia. Bagi para pecinta akhirat, mereka menyatakan, oh Masya Allah, masuk akal bagi mereka. Maka berarti kenapa? Karena orang-orang seperti ini orang-orang yang mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Satu, banyak-banyak masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, banyak-banyak membaca ayat kauniyah, ayat penciptaan Allah. Yang ketiga, kita belajar kepada orang yang bersanad dalam ilmu ma'rifat itu. Nah, bagaimana caranya? Ada orangnya? Ada. Tapi tentunya konsumsi seperti ini tidak konsumsi publik, Pak. Karena kadang penjelasannya itu kadang tidak, ada hal-hal yang kemudian tidak bisa disampaikan kepada orang awam. Bukan tak boleh, takutnya dia salah paham akan melenceng di situ. Bukan kemudian oh ini nyimpan agama, bukan nyimpan agama. Rasul itu akan menjelaskan agama atau sesuatu kepada orang yang memang mampu untuk dijelaskannya. Lihat, Sayyidina Ali dinyatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, dan Ali adalah gerbang utamanya untuk menuju ilmu itu. Maka Sayyidina Ali diberikan sesuatu yang tak diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Rasulullah pilih kasih, enggak. Oh mentang-mentang sepupu, mentang-mentang menantu, mentang-mentang ini, bukan. Karena kapasitas Sayyidina Ali itu tak dimiliki Sayyidina Abu Bakar. Nah jadi ini bapak-bapak, jadi orang akan menganggap, ngapain kamu belajar ma'rifat sendiri-sendiri, ngelompok-ngelompok. Ini memang bukan konsumsi publik. Seblak level 10 mana ada dijual bebas? Emang anak kecil bisa makan seblak? Jangankan level 10, bahkan untuk makan seblak saja mereka tak bisa. Maka berarti itu Ustaz, bagaimana cara ma'rifat? Maka kita belajar dari hal yang paling sederhana, kenali diri kita. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah, kemudian perbanyak salawat,
dikatakan ulama, nanti salawat itu akan menghantarkanmu kepada orang yang mengenalkanmu kepada Allah. Kalau tak ada, nanti salawat itu akan menjadi pembimbingmu. Nah, Ustadz, kenapa dikatakan bahwa kemudian itu sebaik-baik amal mengenal Allah? Karena dengan mengenal Allah, maka semua amal itu akan menjadi manis dan lezat. Bapak-bapak, bagi para pecinta Al-Quran, Al-Quran itu lezat, Pak. Karena mereka sudah merasakan mengenal Al-Quran. Bagi kita baca surat Al-Baqarah itu siksaan mungkin. 2 jam kaki keremang, pinggang sakit, mata bebanyu, pedas segala macam. Tapi bagi para pecinta Quran tuh surah Al-Baqarah tuh indah sekali. Selesai Al-Baqarah pengen nambah Ali Imran. Selesai hataman Quran pengen baca lagi. Itu kenapa ma'rifah, mengenal dengan sesuatu yang dikenalnya. Kenapa muncul barista? Kenapa muncul ada pecinta-pecinta kopi? Oh, ini bisa bedakan karena mereka sudah mencicipi lezatnya kopi, nikmatnya kopi. Bagi kita yang lahir ini sudah kenal dengan kopi tubruk itu, mana ada enaknya kopi pahit-pahit itu. Mau dari Toraja kah, dari Aceh kah, dari Papua, sama aja bagi kita. Kalau tetap pahit ya pahit. Tapi bagi orang yang mengenal, oh ini begini rasanya. Dan kemana-mana yang dicari pasti kopi. Sama dengan pecinta duren. Pecinta duren mana di sini? Medan, duren Medan. Ke Papua, duren Sorong. Mana di sini? Duren Palopo misalnya. Tetap itu yang dicari. Kenapa? Karena sudah mengenal. Dan orang kalau mengenal yang menciptakan duren, menciptakan kopi, menciptakan apapun, dia tidak akan pernah merasakan lelah untuk berdekatan dengannya. Kenapa? Karena dia sudah mengenalnya. Nah, bapak-bapak, saya akan tutup dengan pernyataan Imam Malik yang ini kemudian ini benang merah dan ini mohon diperhatikan dengan baik. Bahwa ada orang yang bertanya tentang Allah kepada Imam Malik tentang ilmu tauhid. Kemudian bagaimana bentuk Allah? Imam Malik itu menjawab begini. Al-kammu ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Al-kammu ma'lum, Allah itu ada kata beliau. Bagaimana maklum itu sama-sama kita maklumi lah sudah, sama-sama tahu gitu. Wal kaifu majhul, sementara bagaimana bentuk Allah itu tak diketahui. Dan bertanya tentang Allah itu bagaimana bid'ah. Nah, itu baru bid'ah. Imam Malik. Sekarang kita garis bawah, kita kerucutkan dengan kata-kata al-kammu ma'lum, bahwa adanya itu kita sudah maklum bersama. Ulama yang Masya Allah Rabbani menyatakan makna maklum itu kita sudah sama-sama paham tuh. Sudahlah, kau tidak usah bertanya bagaimana Allah, kita lah sama-sama tahu dengan Allah. Karena kenapa? Sebenarnya yang nanya tuh sudah ahli ma'rifat. Imam Malik pun ahli ma'rifat. Kita sama tahu yuk, tak usah banyak bertanya kira-kira mana duren tembago dari Palembang. Tak perlu lagi bertanya kau nih, nak manjangin tali kelambu. Karena kamu lah tahu dengan duren itu, aku pun lah tahu dengan duren itu. Rasanya kamu sudah cicip, aku juga sudah cicipi rasanya. Maka kata Imam Malik, al-kammu ma'lum, Allah tuh sudah sama-sama kita ketahui. Nah, berarti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, orang-orang yang ma'rifat billah. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjutkan lagi di sarapan baik. Kita lanjutkan dengan buah dari ma'rifat itu. Mudah-mudahan kita sembahyang syuruk dulu insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mukhalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.